Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok I akan memaparkan materi mengenai low carbo diet. Low carbohydrate diets atau low carb diets adalah program diet yang membatasi konsumsi karbohidrat (CH, carbohydrate restriction), sering dilakukan pada pengobatan obesitas. Makanan tinggi karbohidrat yang mudah dicerna, misalnya gula, roti, pasta, dibatasi atau diganti dengan makanan yang mengandung persentase lemak yang lebih tinggi dan protein sedang, misalnya daging, unggas, ikan, kerang, telur, keju, kacang-kacangan, dan biji-bijian, dan makanan lainnya yang rendah karbohidrat, misalnya sebagian besar salad sayuran. Meskipun sayuran dan buah-buahan lainnya, terutama buah, sering diperbolehkan, jumlah karbohidrat diperbolehkan bervariasi di berbagai diet rendah karbohidrat. Asupan karbohidrat maksimal dalam diet rendah karbohidrat adalah 20%, karena tubuh tetap membutuhkan karbohidrat untuk beraktivitas. Glikolisis merupakan jalur pemecahan glukosa ketika asupan glukosa menurun yang menyebabkan aktivitas glikolisis menurun, sehingga mengakibatkan pemecahan lemak yang menyebabkan menurunnya berat badan. Diet rendah karbohidrat dapat menyebabkan produksi asam sitrat turun sehingga asetil-CoA menumpuk lalu dialihkan ke jalan ketogenesis, sehingga badan keton dijadikan sebagai sumber energi. Diet rendah karbohidrat mempengaruhi regulasi hormonal dikarenakan turunnya asupan glukosa, sehingga turunnya sekresi insulin pada tubuh dan hormon penyimpang energi. Lalu, tubuh akan menggunakan lemak melalui proses lipolisis dan oksidasi asam sitrat. Ketika glikogenolisis tidak dapat menyediakan glukosa dari cadangan, maka gluconeogenesis yang akan mempertahankan kadar glukosa saat cadangan habis. Gliserol terjadinya pada saat tubuh membutuhkan energi dan tidak ada glukosa dari makanan. Dikarenakan diet rendah karbohidrat, lemak di tubuh akan dipecah melalui proses lipolisis sehingga menghasilkan trigliserida di adiposa. Pada diet rendah karbohidrat, trigliserida dipecah menjadi asam lemak bebas untuk memenuhi kebutuhan energi karena tubuh tidak lagi bergantung pada glukosa. Ketika seseorang beraktivitas atau berolahraga, maka asam lemak bebas akan berubah menjadi energi. Namun, ketika seseorang tidak melakukan aktivitas, maka asam lemak bebas berubah menjadi keton, lalu terjadi kondisi yang disebut ketosis. Diet rendah karbohidrat memiliki resiko, yaitu unhealthy metabolic state atau ketosis. Ketosis adalah keadaan metabolik di mana kadar badan keton dalam darah meningkat dan digunakan sebagai bahan bakar alternatif, terutama oleh otak dan otot. Ketika tubuh dalam keadaan ketosis dan diet rendah karbohidrat secara drastis menurunkan asupan glukosa dari makanan. Karena glukosa sedikit, tubuh beralih ke lemak sebagai sumber energi utama. Lemak dipecah melalui lipolisis, menghasilkan asam lemak, lalu masuk ke hati dan diubah menjadi keton. Nah, keton ini yang akan menyebabkan ketosis. Keadaan ketosis ini yang akan menyebabkan asam urat tinggi, yaitu ketosis dapat meningkatkan pemecahan purin sehingga membentuk risiko asam urat. Yang kedua, batu ginjal. Keton meningkatkan ekspresi kalsium dan asam sehingga membentuk batu ginjal terutama jika kurang minum. Yang ketiga, risiko gagal ginjal, yaitu ketika tubuh mengalami dehidrasi dan kelebihan protein atau keton bisa membebani ginjal terutama pada orang dengan gangguan ginjal. Yang keempat, mual dan nafsu makan turun. Keton memiliki efek menekan nafsu makan, namun juga bisa menyebabkan mual ringan hingga berat. Dan yang terakhir, bau mulut, yaitu keton seperti aseton diekskresikan lewat nafas, sehingga menyebabkan bau mulut khas. Manfaat diet karbohidrat yang pertama adalah karbohidrat berperan besar dalam nutrisi sel. Insulin berperan dalam penyimpanan energi yang berasal dari karbohidrat yang akan disimpan di dalam sel dalam bentuk glikogen, dan ketika ketiadaan atau kelangkaan karbohidrat, maka akan mengurangi kerja insulin dan menurunnya lipogenesis atau pembentukan lemak, meningkatkan fungsi kardiometabolik dan menginduksi penurunan berat badan.
Diet rendah karbohidrat atau karbodiet lebih efektif untuk mengurangi berat badan. Karbodiet ditempuh dengan cara mengurangi kadar glikemik atau gula otot dengan cara mengkonsumsi makanan yang mengandung serat seperti sayuran, kacang, dan gandum. Dengan sedikit pembatasan kalori, memiliki keuntungan dalam mengontrol berat badan dan gula darah. Dan yang terakhir, diet rendah karbohidrat untuk mengurangi atau mencegah penyakit termasuk diabetes, penyakit metabolik, dan epilepsi. Beberapa pendukung rendah karbohidrat dan yang lain berpendapat bahwa kenaikan konsumsi karbohidrat, terutama karbohidrat olahan, menyebabkan tingkat epidemik banyak penyakit di masyarakat, termasuk penyakit metabolik dan diabetes tipe 2.